الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وأمينه وعلى آله وأصحابه الطاهرين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أو يوم القيامة. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في تنزيل الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادمنوا لي من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. صدق الله العظيم وصدق حبيبنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، yarhamukumullah. Tiada ucapan yang pantas kita ucapkan di saat ini, tempat yang sangat mulia ini, Baitullah, Masjid Al-Husna. Tiada lain kecuali kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
Mudah-mudahan ucapan kita ini kita senantiasa mampu mengejawantahkan, bukan hanya sekedar sebagai ucapan alhamdulillah, tetapi mampu kita mengejawantahkan dalam kehidupan kita, di setiap kita melakukan segala aktivitas, di setiap kita melakukan segala rutinitas, di setiap kita melakukan segala kegiatan, apalagi kita melakukan ibadah, salat, baik wajib maupun sunnah. Kemudian setelah itu kita rangkai, kita susul dengan mengucapkan pujian kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita, melimpahkan kita semuanya kesehatan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan segala rangkaian ibadah, aktivitas, rutinitas kita dan sebagainya dalam rangka tujuannya adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita, qudwa uswa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib juga ingin mengingatkan, ingin saling bernasihat, wabil khusus kepada saya, bahwa mari kita senantiasa memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bahwa suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bekal yang paling terbaik yang harus kita persiapkan adalah bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang paling terbaik. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang esensi kemerdekaan manusia dalam perspektif Islam, hakikat kebebasan manusia dalam perspektif Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung merespon apa yang ditanyakan oleh salah seorang sahabatnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum admallakumul jannah." Wahai sahabatku, berilah aku jaminan, berilah aku kepastian 6 hal yang kamu lakukan dalam diri Anda. Admallakumul jannah, niscaya saya juga akan memberikan kepastian kepada Anda bahwa saya memastikan Anda atau kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ingin menyampaikan bahwa wahai umatku, wahai para umat saya, hendaklah kalian itu memiliki 6 hal dalam diri Anda jika ingin meraih atau mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogianya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi
apa yang menjadi permintaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan salah seorang sahabatnya tadi. Kemudian Rasulullah dengan segera merespon, segera menjawab, berikan aku jaminan dalam dirimu 6 keadaan, 6 sikap yang harus kamu lakukan, saya akan menjamin kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah meminta kepada kita sebagai umatnya untuk memberikan jaminan kepada baginda 6 hal yang diminta oleh 6 keadaan yang ada pada diri kita, 6 sikap yang ada pada diri kita yang selalu kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa umatnya ini insyaallah pasti akan mendapatkan segala kenikmatan yang ada di surga. Yang pertama, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatstum. Usduqu idza haddatstum, jika kamu berkata, jika kamu menyampaikan sesuatu, jika kamu men-share sesuatu, jika kamu memberitakan sesuatu, maka seyogianya yang kamu sampaikan, yang kamu katakan itu adalah benar adanya. Usduqu idza haddastum. Apabila kalian berbicara, wahai umatku, maka seyogianya yang kamu bicarakan, yang kamu sampaikan, yang kamu tulis, yang kamu share, itu seyogianya benar adanya. Benar menurut ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka seyogianya ketika kita menyampaikan sesuatu harus punya data yang valid. Harus punya data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apakah data yang disampaikan itu benar sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hanya kebenarannya itu adalah kebenaran menurut manusia. Katanya si ini, katanya pakar ini, katanya ahli ini dan sebagainya, lalu kita membenarkan apa yang dikatakan oleh manusia itu, dan ternyata kebenaran itu ketika kita teliti atau kita komparasikan dengan Al-Quran dan hadis, ternyata tidak ada kebenaran yang disampaikan itu. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam itu senantiasa mewanti-wanti kita sebagai umatnya, agar kita umatnya ini adalah umat yang cerdas. Jangan dibodohi dengan umat-umat yang lain. Jangan mau diprovokasi orang-orang yang enggak jelas. Jangan mudah kita termakan provokasi orang, karena kita ini adalah dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Jika kita sebagai umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, maka jangan kita mau diprovokasi orang-orang yang enggak jelas. Apakah datanya itu benar atau tidak? Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Kita harus menjadi orang yang cerdas. Kita harus betul-betul menelisik berita yang kita terima atau berita yang disampaikan orang kepada kita. Kita harus tabayyun. Check in recheck. Kita harus betul-betul hati-hati di dalam kehidupan kita ini. Apalagi di era sekarang ini, era medsos. Dengan mudahnya orang melontarkan hal-hal yang menurut dia dari orang ini, lalu sampaikan di medsos. Hati-hati kita ini. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta supaya kita betul-betul menyaring apa yang kita terima. Atau kita menyampaikan sesuatu betul-betul penyampaian kita itu benar adanya sesuai dengan Al-Quran dan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang diminta oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita menjadi orang yang benar ketika kita menyampaikan sesuatu, maka apa yang kita sampaikan itu adalah benar sesuai dengan Al-Qur'an, benar sesuai dengan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar juga menerima berita dari siapapun itu. Maka jika kita menerima, maka kita harus berhati-hati. Tabayun dulu, cross check dulu. Jangan digoreng lagi berita itu apa dan sebagainya. Cukuplah sampai di sini kita. Jangan disampaikan lagi kepada orang lain kalau berita itu kita nggak tahu betul benar atau tidak. Jangan kita seperti orang lain dengan mudahnya share. Tuh. Karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jangan kita seperti itu. Jangan kita mau diseret-seret orang lain. Kita masuk dalam keadaan seperti itu. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Muhammad berpesan, usduku idza haddastum. Jadilah kita menjadi orang yang benar di dalam menyampaikan sesuatu, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita ucapkan. Itu yang pertama yang diminta oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti kita sebagai umatnya. Bahkan sangat banyak hadis tentang masalah menjaga lidah kita ini, menjaga ucapan kita. Banyak sekali hadisnya dan ini sangat sering kita dengarkan. Tetapi kadangkala kita abai. Kita tahu, kita mengerti bahwa kita ini seyogianya kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Apabila kita betul-betul menjustifikasi diri kita bahwa kita ini adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang betul-betul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat-umat dibanding dengan umat-umat yang lain. Kita ini adalah umat yang terbaik. Maka kita harus menjaga kesucian kita, kita harus menjaga kecerdasan kita, kita harus menjaga apa yang menjadi sifat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita hafal, yang sering kita tahu? Siddiq, orang yang benar. Nabi Muhammad itu adalah benar semuanya. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, sikap apapun yang dilakukan oleh Nabi, diamnya pun itu adalah benar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita begitu? Seperti itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Diam kita pun juga benar. Jangan-jangan ada umatnya Nabi Muhammad diam, tapi diamnya itu tidak benar. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, diamnya itu benar. Tuh. Sikapnya semuanya enggak ada yang salah, semuanya benar. Tuh, kenapa? Karena sifat inilah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siddiq, selalu benar. Maka kita juga harus berusaha semaksimal mungkin, meskipun enggak semuanya kita bisa lakukan, tetapi paling tidak ada usaha yang maksimal. Bukan usaha yang penting kita lakukan, tapi usaha yang maksimal, karena kita ini adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita peringati Rabiul Awal sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta itu bukan hanya peringatan itu, tetapi yang lebih esensi adalah bagaimana kita mampu menyikapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita hanya sekedar datang
meramaikan peringatan itu, tetapi inti daripada peringatan itu adalah bagaimana kita mampu semaksimal mungkin menjadi orang yang benar seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dunia ini makin sejuk, makin damai. Kalau orang-orang semuanya benar. Menjadi dunia ini menjadi kacau, menjadi enggak jelas apabila ada orang atau umatnya Nabi Muhammad yang tidak benar. Lalu ketidakbenarannya itu banyak yang mengaku bahwa apa yang disampaikan itu benar. Ini menjadi kacau. Maka kita harus berhati-hati. Usduku idza haddastu. Kemudian apa lagi yang kedua? Jadilah kita sebagai orang yang senantiasa menepati janji. Janji itu harus ditepati jika memang kita betul-betul berjanji. Apapun janji kita, diberikan jabatan, disumpah, diambil janjinya, jabatan apapun yang diberikan kepada kita, maka kita harus menepati janji yang diamanahkan kepada kita itu. Kemudian yang ketiga adalah jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah memelihara kehormatan diri kita ini. Jaga kehormatan diri kita. Jangan dirusak diri kita ini. Karena diri kita ini sejatinya adalah suci. Sejak kita lahir, kita dalam keadaan suci. Kemudian kita tumbuh menjadi anak remaja. Disitulah kesucian kita apakah masih eksis di dalam diri kita. Apakah sudah ada noda-noda dosa yang kita lakukan ketika kita menginjak remaja, apalagi dewasa. Berarti kita sendiri yang menodai diri kita, padahal sebenarnya kita lahir dalam keadaan suci, bersih. Oleh karena itu, ketika kita mengakui bahwa ada kesalahan, ada dosa dalam diri kita, jangan ditambah lagi dosa dalam diri kita. Itu akan semakin tersiksa dalam kehidupan kita, apalagi nanti di akhirat itu. Kemudian jaga pandangan mata kita. Mata kita jangan liar kemana-mana. Tetapi jaga pandangan kita. Kalau memang pandangan itu tidak pantas kita lihat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kita pandang, jangan kita lihat. Karena itu adalah sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan kita. Bahkan itu termasuk hukumnya adalah dosa. Dan yang terakhir, mari kita menjaga atau memelihara tangan kita. Tangan kita ini adalah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memegang sesuatu yang baik. Seringlah memegang Al-Quran, seringlah membuka Al-Quran, seringlah membaca Al-Quran. Karena tangan kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimintai semua pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia ini, sejak kita balik sampai kita menjelang mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini adalah menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas dari segala dosa. Kita mampu menahan diri kita, mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim attasalat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة